Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Nurwahyuni dengan NIM 3402190095 dari kelas manajemen B reguler. Di video pertemuan ke-8 mata kuliah Komputer Bisnis 2 kali ini, saya akan menghitung frekuensi dan validitas instrumen di mana didapat dari data kuesioner. Untuk menghitung frekuensi itu sendiri yaitu banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sedangkan untuk validitas instrumen yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Dikatakan valid apabila tes hasilnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 0,3 untuk minimalnya. Langsung saja. Di sini sudah ada judul skripsi yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli, dilakukan penelitian pada 20 toko di Ciamis. Di sini sudah terdapat 3 variabel. Untuk variabel pertama atau X1 yaitu kualitas pelayanan. Untuk X2 itu sendiri yaitu jumlah pengunjung, di mana dari dua faktor ini didapatkan hasil yaitu Y1 atau jumlah pembeli. Di sini sudah terdapat juga rentang skor analisis data dari Likert, di mana terdapat 5 pernyataan. Setiap pernyataan sudah memiliki skor masing-masing. Langsung saja kita ke perhitungan pertama untuk kualitas pelayanan pramuniaga. Di sini sudah terdapat tabel di mana terdapat 10 pernyataan dan 20 responden. Di sini juga sudah terdapat skor dari setiap pernyataan-pernyataan yang ada. Langsung saja untuk menghitung total skor di sini, kita blok, lalu kita klik auto sum. Untuk rata-rata skor, yaitu rumusnya sama dengan total skor dibagi dengan 10 di sini yaitu 10 pernyataan. Lalu kita enter. Kita buat 2 angka di belakang koma. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah untuk perhitungan rata-rata skor dan total skor. Langsung saja kita ke perhitungan frekuensi. Untuk rumus frekuensi di sini itu menggunakan rumus count if. Untuk rank di sini kita blok ini bisa dari bawah ya. Lalu kita kunci barisnya. Lalu untuk kriteria yang akan kita cari yaitu angka 5, kita kunci kolomnya. Enter. Lalu kita tarik ke kanan. Kita tarik ke bawah. Untuk menjumlahkannya langsung saja kita auto sum. Jumlahnya 20 sama dengan banyaknya responden. Untuk selanjutnya itu uji validitas. Rumusnya yaitu dengan menggunakan parsan. Untuk array 1 kita blok ini. Lalu untuk array 2-nya kita blok total skor. Lalu kita kunci. Kita enter, hasilnya 0,58. Kita tarik ke kanan. Kita buat 2 angka di belakang koma. Di sini dapat dikatakan valid yaitu apabila hasilnya lebih dari 0,3. Di sini semua hasilnya lebih dari 0,3, maka semuanya valid. Untuk keterangan di sini kita menggunakan rumus if. Logical testnya ini lebih besar dari 0,5. Lalu value if true-nya valid.
untuk yang false-nya kita minkan saja, maka kita perbesar, lalu kita tarik ke kanan. Di sini semua nilainya valid ya. Kita buat 2 angka di belakang koma. Lalu di sini kita lakukan copy dari sini, kita blok, lalu kita copy. Kita tidak langsung mempastenya, tapi klik kanan, paste spesial, value, lalu transpose. Oke. Kita buat 2 angka di belakang koma. Untuk keterangannya juga sama. Kita ambil dari sini, kita copy, lalu sama seperti tadi. Nah, kita sudah menghitung untuk kualitas pelayanan pramuniaga. Lalu kita yang kedua yaitu jumlah pengunjung atau X2. Di sini juga sudah terdapat tabelnya sama, untuk rumusnya juga atau perhitungannya sama seperti sebelumnya. Untuk total skor di sini kita blok, lalu kita auto sum. Untuk rata-rata skor sama, di sini rumusnya sama dengan total skor dibagi dengan 10. Kita tarik. Nah, lalu kita melakukan perhitungan frekuensi, rumusnya masih sama menggunakan conif. Kita kunci untuk barisnya, lalu untuk kriteria yang akan kita hitung yaitu angka 5, kita kunci kolomnya. Sudah didapat, lalu kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah. Untuk jumlahnya kita auto sum. Di sini sama ya, totalnya 20. Untuk uji validitas juga sama, rumusnya sama seperti tadi menggunakan rumus Parsons. Untuk array 1 ini, lalu untuk array 2-nya total score kita kunci, kita enter. Hasilnya sudah ada, kita tarik ke kanan. Di sini untuk keterangannya sama seperti tadi menggunakan rumus if. Lebih besar dari 0,3 maka value if true-nya valid, sedangkan untuk false-nya kita strip saja. Lalu kita tarik ke kanan. Untuk di tabel validitas atau tingkat validitas ini kita copy dari sini, kita blok, copy,
Sama seperti tadi, kita klik kanan, paste special, value, transpose, lalu klik OK. Kita buat 2 angka di belakang koma saja. Untuk keterangannya sama seperti tadi, kita blok, kita copy, lalu kita klik kanan, paste special, value, transpose. Kita ke perhitungan yang ketiga, yaitu jumlah pembeli. Di sini sama seperti tadi, kita pengerjaannya, tabelnya juga sudah ada. Kita blok auto sum untuk total skor. Untuk rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk frekuensi di sini menggunakan count if. Kita kunci barisnya. Lalu untuk kriteria atau angka yang akan kita cari, angka 5 ya, kita kunci kolomnya. Mohon maaf, untuk kolomnya kita kunci terlebih dahulu. Kita tarik ke kanan, lalu kita tarik ke bawah. Untuk jumlahnya kita langsung saja auto sum, sama ya seperti total banyaknya responden. Lalu untuk uji validitas sama, menggunakan rumus Parsons. Array 1 kita blok ini. Kemudian untuk array 2-nya total score kita kunci kolom dan barisnya. Hasilnya kita buat 2 angka di belakang koma. Kita tarik ke kanan. Lalu untuk keterangannya, dikarenakan semua sama melebihi batas kriteria yaitu 0,3, lebih dari 0,3, maka semua valid. Rumusnya menggunakan if. Logical test-nya lebih besar dari 0,3, maka value if true-nya valid. Sedangkan untuk false-nya yaitu kita strip saja. Lalu kita tarik ke kanan, sama kita blok ini, copy, kita paste di sini, tapi kita tidak langsung mempastenya. Klik kanan terlebih dahulu, paste special, value, transpose. Oke. Kita buat 2 angka di belakang koma ya. Lalu untuk keterangannya sama, kita ambil dari sini, kita blok, kita copy, lalu kita klik kanan, paste special, value, transpose. Oke. Dari ketiga variabel di sini, yaitu jumlah pembeli, jumlah pengunjung, dan kualitas pelayanan pramuniaga, semua hasilnya melebihi kriteria yang telah ditentukan, yaitu 0,3, maka semua hasilnya dikatakan valid. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.